Aksi cium tangan kembali tersaji dalam proses perceraian biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 1 April 2024 kemarin. Ya, mengawali bulan April ini dengan kabar baik yang menyelimuti rumah tangga mereka. Dalam sidang tertutup tersebut, terlihat pemandangan yang cukup menyejukkan, di mana Ricis dan Ryan bersenda gurau di sela-sela persidangan. Lantas benarkah hal ini seolah bisa menjadi secercah harapan dalam biduk rumah tangga mereka? Seperti apa pula aksi cium tangan Ricis jika ditelisik oleh pakar mikroekspresi? Benarkah hal tersebut seolah membenarkan kabar dugaan adanya kabar baik dalam biduk rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nasib biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan masih belum bisa ditentukan dari rangkaian sidang cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, tahap demi tahap sudah dilalui dan seolah sidang kemarin pun menjadi harapan bagi pihak Teuku Ryan, di mana ia pun menyampaikan keterangan saksi dan juga bukti tertulis yang langsung disampaikannya di hadapan majelis hakim. Dalam sidang kali ini, Ryan dan Ricis pun terlihat hadir dengan ditemani oleh kuasa hukumnya. Selain itu, Ryan pun juga terlihat menggandeng seorang saksi bernama Dery Saputra. Dalam pantauan kamera, terlihat Teuku Ryan yang datang terlebih dulu. Sementara Ria Ricis memilih untuk datang belakangan. Tak hanya itu saja, momen mengejutkan pun juga terlihat saat Ria Ricis mencium tangan suaminya saat baru memasuki ruang persidangan. Bang Rian, saksinya Bang Dery ya? Mas tadi ngeliatnya gimana? Nanti ya. Orang tua Mas Rian jadi saksi juga, Mas. Oh, nanti ya. Nomor antrian Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nomor antrian 14. Silakan menuju loket kasir. Nomor antrian A14 dengan nomor perkara 547 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Jangan lebih jauh gitu. Kasih jalan betul. Udah mulai. Agendanya sama tadi sudah saya sampaikan, bukti surat dan saksi dari pihak kami, dari pihak tergugat. Oke. Nomor antrian C. Hari ini Bang Rian datang, insya Allah. Ya, karena ada bukti yang harus dia sampaikan langsung dari dia sendiri. Hadirkan satu orang dulu hari ini, ya. Nomor antrian Kita minta. 25. Silakan. Kalian sudah tahu kemarin saya sudah kasih kodenya kan? Ya, nah, ya.
Aksi cium tangan Ria Ricis kepada suaminya tersebut membuat pakar mikroekspresi pun juga menelisik sikap dari ibu satu orang anak tersebut. Lantas, seperti apa menurut pakar mikroekspresi ketika melihat momen tersebut? Benarkah sama seperti di persidangan sebelumnya sehingga aksi Ria Ricis pun dianggap sesuatu yang wajar sebagai seorang istri? Jadi Salim itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan apakah dia mau baikan, mau rujuk segala macam. Karena buat saya kalau kita bicara tentang Salimnya Ricis itu bukan cuma sekali. Kalau kita tarik mundur di sidang sebelumnya dia juga ingat bahwa di sidang sebelumnya dia juga cium tangan loh. Dan saya sudah menceritakan dulu waktu itu bahwa yang namanya salim tangannya Ricis itu adalah tanda bakti, tanda bukti bahwa dia seorang istri. Kan sebelum putus ketok palu itu kan sebetulnya kan mereka masih suami istri hitungannya, belum diputus cerai. Jadi artinya adalah masih berbakti tanda petik kepada suami dalam hal apa, menghormati secara itu. Ya, jadi sah-sah saja. Dan buat siapapun yang mencoba menghubung-hubungkan antara cium tangan, mau balik segala macam, nggak ada. Itu berarti ilmu kotak gatuk, nggak pakai ada juntrungannya itu. Rian masih sama seperti biasanya. Kalau kita lihat polanya Rian, setiap kali mau ke sana kemari, teman-teman media, mukanya kan memang apa namanya, cengengesan gitu kan. Memang mukanya kan senyum ya gitu. Memang orang people pleaser, orang yang mencoba menyenangkan orang lain. Belum tentu orang baik loh ya, sekali lagi. Kita nggak ada, sekali lagi, menyenangkan orang lain dengan orang baik itu dua hal yang berbeda sama sekali gitu. Tetapi ini tipe orang, jenis manusia yang dalam komunikasinya adalah berusaha untuk kelihatan sumringah, kelihatan ramah gitu. Apakah aslinya di dalamnya ramah apa enggak, kita nggak tahu karena saya nggak kenal dia secara personal. Tetapi bahwa kemudian dia merupakan atau punya sebuah kekhawatiran sendiri. Kalau kita lihat ketika datang duduk datang, terus dia kemudian duduk, ya kemudian dia duduk. Di duduk itu kan dia hilang juga senyumnya tuh. Artinya tadi apa ya? Senyum basa-basi juga, senyum sopan, gitu. Sementara pas duduk itu yang dia ketahuan, yang pas dia diem gitu kan dia tegang tuh, yang nunggu sidang. Ya, memang tidak bisa diketahui jelas apa maksud dari Ria Ricis yang masih melakukan cium tangan kepada suaminya tersebut. Namun, jika berkaca dari pernyataan pakar mikroekspresi, Ricis pun seolah ingin menunjukkan bentuk baktinya kepada Teuku Rian. Tidak cukup sampai di situ saja. Dalam sidang yang berlangsung tertutup bagi awak media tersebut, ada beberapa pemandangan menyejukkan, di mana Ricis dan Rian tampak saling berinteraksi, bahkan bersenda gurau di sela-sela persidangan tersebut. Dan aksi Rian yang menegur Ricis keluar dari ruang persidangan. Lantas, benarkah hal ini pun seolah bisa menjadi secerca harapan dalam biduk rumah tangga mereka? Depan aja yuk. Nomor antrian A15 dengan nomor perkara 818 PDID. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Masing-masing menjaga sepertinya. Ngobrolin apa, Kak Ricis? Tadi ngobrolin apa di dalam? Sampai ketawa-tawa. Yang seharusnya diobrolin. Maaf ya. Ini sih. Tawat, mobil. Oh, saya nggak merhatiin itu. Memang ada ya? Saya nggak merhatiin. Itu dia. Tadi sedikit ada momen saya lagi di depan majelis, ternyata Rian dan Ricis berkomunikasi di belakang. Dan Dery juga sih bertiga gitu. Saya sih dengar-dengar berisik di kuping gitu. Tapi itu bukan hal yang perlu dianukan. Mereka komunikasi kok bertiga, ya. Sementara itu, mencoba mengkonfirmasi soal interaksi di antara keduanya, baik Rian maupun Ricis sepertinya tidak mau terbuka banyak mengenai hal tersebut.
Meski begitu, Ricis pun juga membenarkan sempat terjadi komunikasi di antara mereka. Lantas benarkah hal ini pun seolah membenarkan jika keduanya sama-sama saling rindu? Nomor antrian B19 dengan nomor Silakan masuk ke ruang sidang 2. Ngobrolin apa, Kak Icis? Tadi ngobrolin apa di dalam? Sambil ketawa-tawa. Yang seharusnya diobrolin. Maaf ya. Ada tadi, pastilah bicara ya. Jangan khawatir itu. Ya di sini saya sama saksi saya nggak ada mau menyerang sih, kita cuma menyatukan aja jawaban. Jadi memang nggak menyerang Ricis, kita cuma ingin insya Allah mempertahankan rumah tangga ini. Jadi karena saksi saya temannya Ricis juga, temannya saya juga. Jadi di sini dia memang gimana memang insya Allah untuk mempersatukan adalah. Dalam persidangan, Rian diketahui juga membawa satu orang saksi yang belakangan diketahui adalah manajer keduanya. Lantas seperti apa keterangan yang disampaikan oleh para saksi dari tuku Rian tersebut? Benarkah keterangan Dery memberatkan pihak Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Dalam sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak Rian dan bukti tertulis, diketahui jika tuku Rian menggandeng seseorang bernama Dery Saputra yang merupakan manajer keduanya. Menyampaikan banyak keterangan yang diketahuinya, kuasa hukum Rian pun juga menilai bahwa persidangan cukup berjalan dengan baik. Di mana Dery pun juga menyampaikan keterangan seperti yang diharapkannya. Alhamdulillah di dalam komunikasinya juga kita bagus. Ya gue ceritakan jujur apa yang gue tahu dan apa yang gue dengar dan apa yang gue lihat. Sebenarnya orang lain kan berpikirnya wah salah satu doang nih cerita atau yang gimana yang cerita. Padahal dua belah pihak itu cerita ke gue. Makanya gue nggak pernah ngongol nggak nemenin mereka kemana segala macem. Gue cuma minta tadi di dalam ruangan mereka tuh masih bisa dibaikin hubungan. Mereka masih bisa rujuk. Mereka masih bisa untuk nyatu gitu. Makanya gue minta doanya sama kalian. Semoga mereka baik-baik aja. Gue juga udah jelasin semuanya tadi, apa yang gue tahu, apa yang gue lihat, buktinya, semuanya gue kasih lihat ke sana, gue tunjukin ke mereka, gue jelasin dengan baik. Semoga mereka bisa memikirkan setelah persidangan ini, semoga mereka bisa rujuk dan semoga orang-orang di luar sekarang nggak perlu jadi nyerang kanan nyerang kiri lagi, bilang ada perselingkuhan, bilang ada ini segala macam, jangan sampai ada lagi. Nggak ada masalah itu sama sekali, nggak ada masalah Rian aneh-aneh atau Ricis aneh-aneh. Ini hubungan layaknya suami istri aja yang memang ada masalah. Wah harapan sampai detik itu, sampai tadi saya keluar ruang sidang saya tetap bilang kok ke majelis saya berharap mereka tetap nyatu. Saya bilang kok ke majelis, Rian sahabat saya, Ricis juga sahabat saya, Rian adik saya, dia adik saya. Saya jelasin juga saya lebih kenal Ricis duluan dibandingkan Rian. Tapi di sini saya jadi saksinya Rian karena hanya untuk membantu dua-duanya untuk rujuk. Dan saya tegaskan poin-poinnya saya minta bilang ke majelis mereka masih bisa rujuk dengan komunikasi mereka berdua tanpa ada orang lain. Biarkan mereka quality time, ya paling sama anaknya biar mereka liburan atau biar mereka komunikasi baik-baik lagi, jadinya enak kan gitu. Pokoknya gue minta sama kalian semua doain semoga Rian sama Ricis rujuk, nggak ada masalah kan yang namanya perpisahan nggak enak ya gitu. Jadi buat semuanya juga para netizen jangan sampai ngehead kanan, ngehead kiri, ngatain Rian, ngatain Ricis, udah doain yang baik aja. Ya suasananya cukup kondusif ya, saya bilang begitu karena memang giliran kita untuk menyampaikan bukti surat dan bukti saksi. Tapi sebelum itu ternyata pihak penggugat juga menyampaikan bukti tambahan. Dan oleh majelis itu dibuka seluas-luasnya.
dan ya kami bisa menerima bukti tambahan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Kemudian setelah giliran kami tadi, kami juga diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya, dan kami menyampaikan memang dari awal bahwasanya kita hanya bisa menyampaikan satu orang saksi. Satu orang saksi ya boleh dibilang sebagai saksi mahkota atau ayahanda daripada Rian sendiri baru bisa berkesempatan hadir setelah Lebaran karena beliau itu adalah pengurus masjid di Aceh sana. Ya normal ya Mas, jadi kesaksian ini kan sebenarnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka jalanin ya. Jadi ya Dery firm aja memberikan keterangan karena Dery ini jauh lebih mengenal Ricis sebelumnya daripada Rian gitu loh. Dan kemudian kedua-duanya memang pernah di bawah naungan Dery. Jadi ya sangat cair, sangat kompak mereka ya bertiga. Jadi nggak ada hal-hal yang ini. Jadi Dery pun juga kita hadirkan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada dia untuk menjelaskan apa yang dia ketahui. Itu aja mungkin. Berbeda dengan kuasa hukum Rian, tim kuasa hukum Ria Ricis mengaku cukup tersudutkan dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Rian ketika menanggapi hal tersebut? Benarkah dengan tersudutnya pihak Ria Ricis seolah menjadi lampu hijau bagi Tuku Rian untuk menghadirkan saksi kunci lainnya, yaitu ayahanda Rian yang dipastikan dapat kembali menyudutkan pihak tergugat? Jalan dengan lancar. Dari pihak tergugat mengajukan saksi satu orang hari ini, termasuk dengan bukti surat. Topiknya, poin-poinnya seperti apa, Bang? Ya seputar permasalahan yang diketahui oleh saksi mengenai ya hubungan mereka selama ini gimana. Ada wajib hadir, cuman keinginan mereka sendiri, khususnya dari kita ya Ricisnya sendiri pengen hadir. Oh karena ada dua agenda hari ini, satu bukti surat sama saksi. Masih wajar kok dengan ada perdebatan tidak. Bukti surat apa Bang? Dari pihaknya Rian, dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak Rian. Kalau dikatakan memberatkan ya mungkin tidak sejalan lah tempatnya ya, tidak sejalan dengan klaim kita. Kalau reaksi dari Ria Ricis sendiri untuk kesaksiannya seperti apa? Ya tidak sejalan itu tadi, bahwasanya ada hal-hal yang tidak sepakat dengan apa yang dari keterangan saksi. Tapi kalau dari Ricisnya ada ketidakpuasan kah, kecewa kah, atau seperti apa? Ada beberapa hal yang memang tidak sesuai ya. Artinya menguntung ini ya Bang, lebih ke berpihak ke biasa itu Mas, di dalam kesaksian seseorang itu pasti akan tidak diterima oleh pihak sebelah. Tapi hal itu bukan hal yang harus diungkapkan di media. Jadi biar nanti itu mereka sampaikan di dalam kesimpulan atau sesi-sesi yang lain. Itu lumrah itu. Saya rasa itu bukan hal yang perlu kita perdebatkan gitu. Yang jelas, saya tidak akan memberikan kesimpulan atau asumsi terlebih dahulu. Karena ini proses persidangan masih membutuhkan bukti dan kesaksian dari pihak kami lagi. Jadi kalau ditanya benang merah, apapun itu namanya, saya belum bisa menjawab apa-apa dulu kan. Tapi yang jelas, yang perlu disyukurin pada hari ini, dua-duanya prinsipal hari ini datang. Dan itu di luar ekspektasi kami sebenarnya. Kami tidak menduga Ricis datang hari ini. Dan itu kami syukuri sekali, karena pada saat itu, Rian dan Ricis berkomunikasi, baik di luar maupun di dalam. Nah, mudah-mudahan ini jadi langkah baru ke depannya, apalagi ini kan momen-momen mendekati Lebaran ya. Saksi dari kita tentunya akan memberikan keterangan yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia rasakan gitu ya. Dan kami mengharapkan dia bisa menyampaikan bahwasanya dia juga memperjuangkan keduanya untuk bisa saling sama-sama, dan itu memang disampaikan oleh Dery. Selanjutnya kita tunggu ya sampai kami tuntas saksi kami pada tanggal 22 April karena ini penting kesaksian dari ayahanda daripada Tengku Rian ya. Sementara itu, di balik tersudutnya pihak Ria Ricis hingga dugaan komunikasi dan aksi positif yang dilakukannya. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Ria Ricis mengomentari hal tersebut? Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens.
Sementara itu, dari tersudutnya pihak Ria Ricis hingga dugaan komunikasi dan aksi positif yang dilakukannya memang seperti tidak berarti apa-apa. Pasalnya, Ria Ricis melalui kuasa hukumnya pun juga menuturkan jika kliennya itu masih berpegang teguh pada keyakinannya untuk bercerai dari Teuku Ryan. Benarkah tidak ada hal yang dapat dilakukan Teuku Ryan untuk bisa memperbaiki biduk rumah tangganya? Sejauh ini belum ada untuk arah ke sana. Nah, makanya Ricis hari ini juga hadirnya untuk mengetahui juga siapa saksinya yang hadir dan apa keterangan yang mau disampaikan. Kapan Bang Rian melihat Ricis masih ngotot buat bercerai gimana, Pak? Terakhir, pertanyaan terakhir. Masih ngotot bercerai gimana? Cuk, thank you, Cuk ya. Ini di sini. Ya, sehat semuanya ya. Oke, Bang Rian, makasih. Berjuang, Kak. Pasti, Ya, pasti. doain ya. Siap, Ya. jangan dengerin omongan orang, intinya yang tahu mereka berdua. Baik-baik. Bang, rujuk ya, Bang. Ya, tetap buat yang baik-baik ya. Siap, Pak. Doain semuanya ya. Rujuk gimana, Bang Rian? Dari Terima netizen kasih. banyak yang Assalamualaikum. Doain ya. Oke, makasih Bang Rian. Iya, Kak kita. Terima kasih Mas Bendeng. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.